Presiden Prabowo Subianto memanggil para petinggi partai politik dan pimpinan lembaga tinggi ke istana kemarin. Pertemuan pun membuahkan komitmen pencabutan tunjangan dan moratorium kunker ke luar negeri anggota DPR. Lantas, mampukah langkah tersebut menjawab tuntutan rakyat yang disuarakan selama sepekan terakhir? Seiring maraknya unjuk rasa di berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto pun mengambil langkah cepat. Presiden memanggil para petinggi partai politik dan pimpinan lembaga negara ke istana pada Minggu siang. Hasilnya, DPR akan mencabut tunjangan yang selama ini disuarakan rakyat hingga moratorium kunjungan ke luar negeri para anggota dewan. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Presiden juga meminta masyarakat untuk percaya pada pemerintahan saat ini yang berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Tim TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar politik UIN Syarif Hidayatullah, ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Prof. Burhanuddin, selamat sore, Assalamualaikum. Sore, Waalaikumsalam, Agita. Oke, Prof, saya yakin Prof ini juga sudah mengikuti selama sepekan bagaimana massa sudah menyuarakan aspirasinya dan berujung DPR ini akan mencabut tunjangan termasuk juga moratorium kunker ke luar negeri. Apakah ini sudah cukup, Prof, menurut Anda? Bagaimana analisa Anda? Secara sementara cukup lumayan keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo dengan para petinggi parpol, Agita. Ini penting untuk memadamkan kemarahan publik yang muncul beberapa hari terakhir, tetapi menurut saya masih diperlukan satu langkah lebih lanjut, terutama ketidakpuasan dari sisi kondisi ekonomi yang merupakan akar dari kemarahan publik belakangan. Jadi kalau boleh saya ceritakan, kita lihat belakangan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Daya beli masyarakat melemah, harga beras naik, ya. Kemudian juga sektor informal marak di mana-mana. Total ada 60 juta warga yang 7 juta diantaranya pengangguran, 20 juta bekerja tanpa bayaran karena mereka membantu keluarga, plus 31 juta mereka yang kita kelompokkan sebagai gig workers, ya. Jadi mereka yang bekerja di sektor informal tanpa jaminan pekerjaan yang memadai. Ini jumlah yang sangat besar, yang ketika ada kebijakan efisiensi, termasuk mengurangi transfer ke daerah, kurang lebih sekitar 24,7% sampai 30%, itu dampaknya di bawah kurang lebih 125 pemerintah kabupaten kota, itu kemudian menaikkan pajak. Jadi ini yang menjadi akar masalah, meskipun tentu saja kita apresiasi keputusan Presiden dan para petinggi parpol, karena tadi ketika masyarakat sedang tertekan secara ekonomi, tiba-tiba elit DPR itu menaikkan tunjangan secara membabi buta kepada para anggotanya. Jadi dianggap kurang sensitif. Ketika masyarakat sedang tertekan secara ekonomi, ada banyak privilege yang dinikmati oleh anggota DPR. Di saat yang sama, beberapa oknum politisi DPR itu mengumbar ini satu pernyataan yang menurut saya tidak wise, ya, yang kemudian menimbulkan kemarahan publik. Jadi satu sisi ini langkah awal yang positif dari Presiden Prabowo, semoga dilanjutkan dengan mengadres isu-isu yang tadi saya sebut, yang menurut saya akar supaya tidak menjadi bom waktu di kemudian hari.
Menantikan itu tentunya Prof. Tapi berbicara mengenai tadi yang disebutkan akan ada pencabutan tunjangan kemudian juga moratorium Kunker. Menurut Prof ini seperti apa atau dalam bentuk seperti apa elit-elit ini akan menunjukkan janji pencabutan tunjangan hingga akhirnya publik ini bisa betul-betul melihat ini secara transparan? Ya, pertama tunjangan-tunjangan kepada anggota DPR terlalu banyak. Jadi kalau kita total gaji pokok plus tunjangan itu jumlahnya ratusan juta per bulan. Dan kalau kita bandingkan dengan pendapatan rata-rata warga negara Indonesia itu 42 kali lipat ya dari rata-rata pendapatan terendah warga. Nah, ini terlalu besar ya. Kalau kita bandingkan dengan banyak negara di dunia itu umumnya antara 5 sampai 10 kali lipat gaji yang diperoleh oleh anggota DPR mereka dibanding pendapatan warganya. Kita 42 kali lipat lebih gede. Nah, ini kan masalah nih. Dan saya dengan beberapa kolega sudah menulis ya gap inequalities terutama dari sisi kelas, dari sisi pendapatan. Yang ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi tiba-tiba ya itu menjadi urusan yang membabi buta karena ada peningkatan tunjangan mulai dari tunjangan rumah, tunjangan ini itu, termasuk kunker ke luar negeri ya. Ini yang menurut saya harus segera diwujudkan dan kemarin kan kebetulan Presiden juga memanggil Ketua DPR, Ketua MPR ya. Jadi langsung bertemu bagaimana proses pemotongan tunjangannya supaya lebih berkeadilan di mata publik dan jangan flexing, jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak sensitif di mata publik di saat-saat ekonomi sulit seperti sekarang, dan moratorium kunker luar negeri karena terus terang masyarakat nggak melihat keuntungan atau benefit dari kunjungan ke luar negeri kecuali ya menghambur-hamburkan anggaran. Ini yang diprotes sama warga kan itu kira-kira ya kita ya. Baik. Jadi di saat masyarakat sulit tiba-tiba elit mereka menampakkan ketidaksensitifan terutama benefit yang makin kencang di saat ekonomi sedang tidak begitu kondusif. Tadi kita juga menyimak tentunya atau kemarin menyimak ya bagaimana Presiden juga memanggil para pimpinan partai politik termasuk juga akhirnya kemudian partai politik ini menonaktifkan sejumlah kader-kader dari partai di DPR yang dinilai ini juga memicu salah bicara, Prof. Tadi Prof juga sudah mengungkapkan jangan mengeluarkan pernyataan yang sensitif, terutama para anggota DPR ini. Sudah tepatkah langkah dari parpol ini menonaktifkan para anggota DPR tersebut? Ya, ini langkah yang tepat. Pertama, kita tahu para pemicu statement-statement itu kan begitu gencar dan tanpa perasaan ya, mengeluarkan pernyataan yang justru malah mengobarkan semacam kemuakan publik. Ya. Jadi saya setuju dengan penonaktifan elit partai yang dianggap menjadi pemicu munculnya gerakan-gerakan dari masyarakat. Ya. Meskipun tentu saja ada beberapa kritik ya, karena nonaktif tidak dikenal dalam literatur tatib ya di dalam yang dikenal ya PAW. Tapi lagi-lagi sebagai sebuah gesture dan sinyal dari para ketua umum partai yang melihat beberapa elit partainya dianggap kurang sensitif, menonaktifkan mereka di saat seperti sekarang, itu satu bentuk perwujudan bahwa ketua umum partai itu mendengar kegelisahan publik ya. Jadi ini satu sinyal yang positif yang menurut saya perlu di follow up, bukan sekedar tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak sensitif, tetapi juga tadi bersama-sama institusi DPR melihat mana variabel yang dianggap bisa menimbulkan kegelisahan publik secara lebih mendasar. Jadi saya tadi dua tadi ya, selain faktor ekonomi yang menurut saya perlu diadres, jadi melihat alokasi anggaran yang dianggap tidak pas di saat seperti sekarang, bagaimana caranya dikembalikan kepada sebesar-besar manfaat buat publik. Yang kedua adalah ya menurut saya negara harus menunjukkan wibawanya. Jadi kemarin dalam beberapa hari terakhir ada banyak kejadian yang menurunkan wibawa negara. Karena ada pembakaran gedung-gedung representasi dari pemerintah, ada penjarahan secara targeted kepada elit partai maupun menteri.
negara tidak boleh kalah ya, oleh para penjara. Oke. Jadi tentu saja mereka, para warga boleh untuk menunjukkan semacam ketidakpuasan mereka melalui demonstrasi, tetapi tidak diikuti oleh penjaraan dan negara harus menunjukkan wibawanya. Meskipun satu catatan saya, tidak boleh dipakai ya sebagai kedok secara otoritarian dalam rangka menegakkan aturan main dan hukum. Ya, ya. Tadi seperti yang dikatakan Prof, negara ini harus menjaga wibawanya. Apa yang kemudian juga harus dilakukan pemerintah supaya menjaga kondusivitas? Apalagi kita mendengar pernyataan dari Presiden yang juga meminta supaya seluruh warga negara untuk percaya pada pemerintahan yang ia pimpin, jangan sampai diadu domba. Bagaimana Prof melihat pernyataan itu? Ya, trust is earned. Jadi trust terhadap pemerintah itu harus ditunjukkan, harus diperoleh dengan kinerja yang bisa diyakini atau dijamin Agita. Jadi percaya itu tidak gratisan, dan karenanya negara yang diwujudkan oleh presiden ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, itu harus membongkar siapa aktor dan otak di belakang ini semua. Karena menurut saya sangat targeted ya, modus operandi yang kemarin terjadi. Karena seperti laporan Republika itu clear. Jadi ada otak atau dalang di belakang ini semua. Karena mereka yang membakar gedung DPRD, membakar gedung-gedung pemerintahan maupun kepolisian itu umumnya dari luar yang dibekali oleh bensin, oleh bahan bakar, ya, oleh bom molotov, ya, yang menurut saya mereka menumpang dari kemarahan atau kegelisahan publik. Jadi ada kegelisahan publik itu real, ya, ada situasi yang membuat masyarakat marah, itu suatu hal yang kita bisa pahami, kita bisa mengerti, tetapi ada pihak lain yang menunggangi itu semua. Yang menurut saya Presiden Prabowo harus berada di garda paling depan untuk menegakkan kembali wibawa negara. Caranya menangkap, mengungkap otak atau dalang itu semua. Sembari tidak melupakan akar masalah mengapa muncul demonstrasi-demonstrasi belakangan. Dan akar masalah itu terkait dengan masalah ekonomi. Dan masalah ekonomi itu termasuk salah satunya adalah menata kembali alokasi anggaran yang mungkin efek terhadap pertumbuhan ekonominya tidak terlalu maksimal. Itu sebaiknya direkalkulasi untuk kepentingan sebesar-besar manfaat buat masyarakat. Oke, bagaimana kemudian Prof mungkin melihat menyikapi situasi saat ini? Kita melihat dari aparat ini juga sepertinya memang sudah cukup berjaga-jaga apabila ada eskalasi yang dikhawatirkan akan terjadi. Sekalipun tadi Prof mengatakan banyak kemudian demonstrasi ataupun aksi massa ini memang murni kegelisahan dari masyarakat. Tapi bagaimana melihat langkah yang dilakukan oleh aparat pertahanan kita? Ya, beberapa hari kemarin sempat tergopoh-gopoh. Jadi institusi negara yang direpresentasikan oleh aparat keamanan itu sepertinya tidak siap. Bayangkan ya, kalau kita lihat kasus penggerbegan, penjarahan rumah Ibu Sri Mulyani itu terjadi beberapa gelombang, tetapi tidak ada aparat keamanan yang datang secara memadai untuk menjaga rumah Bu Sri Mulyani. Ini kan lagi-lagi menunjukkan bahwa aparat keamanan sepertinya gagap dalam menyikapi demonstrasi belakangan. Mungkin salah satunya karena tadi beberapa oknum kepolisian juga belum ditindak secara cepat, meskipun sudah dipatsuskan. Tapi harusnya ya itu bisa ditindak lebih cepat, bukan sekedar patsus 20 hari. Tapi lagi-lagi perkembangan satu hari terakhir sudah menunjukkan hal yang relatif positif, Agita. Ya. Jadi satu hari terakhir ini mulai terkendali. Beberapa isu keamanan di pusat maupun di daerah sudah mulai bisa tertangani. Tetapi pesan saya, dan saya kira ini pesan banyak orang, satu, jangan sampai ya, wibawa negara ditegakkan dengan cara-cara yang justru malah melanggar kebebasan sipil. Ini sudah muncul nih kegelisahan dari beberapa mahasiswa ya. Misalnya beberapa kawan mahasiswa ITB sudah menyampaikan kegelisahan karena mereka didatangi oleh para intel di data apakah ada kemungkinan untuk turun atau tidak. Teman-teman dari UI juga demikian, teman-teman mahasiswa dari UIN ya, mengabarkan ke saya
beberapa aparat keamanan mendatangi sentra-sentra mahasiswa. Menurut saya hal-hal ini tidak diperlukan, ya, pendekatan keamanan yang terlalu represif justru malah menimbulkan ya bumerang. Jadi lebih baik pendekatan yang lebih humanis, mengajak mereka secara baik-baik, seperti kasus di beberapa tempat tuh menarik ya, ketika ada demo ke Polres setempat, itu mereka diajak masuk ke dalam, diajak ngobrol gitu. Pendekatan-pendekatan ini menurut saya lebih baik ketimbang misalnya pakai pendekatan represif yang justru malah memantik kerusuhan yang lebih besar. Oke, baik. Seperti yang Prof katakan, jangan sampai wibawa negara ditegakkan dengan melanggar kebebasan sipil, termasuk juga jangan tidak melupakan akar masalah yang disuarakan masyarakat. Terima kasih Prof Burhanuddin sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih.